film itu ibu bisa menyatakan bahwa pada anak-anak, nah ini sebenarnya adalah cerita pendek yang dibentuk menjadi sebuah film. Jadi kan film itu bisa diangkat dari novel, begitu ya. Bisa juga diangkat dari cerita pendek, kejadian nyata dan sebagainya. Nah ini adalah bentuk cerita pendek yang dijadikan film. Nah yuk sama-sama kita lihat mana bagian orientasi, resolusi dan sebagainya begitu ya. Bahkan kalau film itu anak-anak bisa tahu ceritanya tentang apa tadi nak, begitu ya, amanatnya tentang apa, mereka bisa tahu gitu. Oke, nanti. Oke, untuk saat ini pada LK ini saya pikir tidak perlu ditambahkan dengan media video atau apa, karena kemarin juga cukup satu yang dipilih juga boleh, begitu kan? Kan ada PBL-nya tadi yang dipilih, begitu oleh Ibu Ratun. Tidak tumpang tindih juga kan dengan yang lain. Kalau tadi yang pertama kan Ibu katakan tanpa dengan PBL, berarti oke saja. Yang kedua hanya pilih PBL saja juga oke. Saya pikir itu saja. Kalau tidak mau ditambahkan juga tidak masalah. Ibu Lailatun. Tapi boleh kalau memang pada kajian literatur ibu ambil lagi yang ada videonya bahwa mereka bisa menentukan orientasi lewat film begitu kan, lewat film pendek ya tak apa-apa. Baik, saya akan coba mempresentasikan LK 2.2 yang mana di sini eksplorasi alternatif solusi saya ada 4. Jelas nggak apa saya? Jelas Bu, jelas. Ada 4. Yang pertama adalah model PBL, kemudian ini tentang kesulitan siswa menulis teks prosedur. Kemudian juga di sini meningkatkan kemampuan siswa menulis teks prosedur dengan menggunakan model discovery learning. Kemudian di sini juga ada penggunaan model pembelajaran comparative script terhadap keterampilan menulis teks prosedur. Kemudian di sini juga penggunaan model pembelajaran project based learning melalui pembelajaran menulis teks prosedur. Kemudian mungkin di sini saya tidak menampilkan ya, mungkin ini kekurangan data seperti punya Bu Lailatun ya, data yang harus data tapi linknya ada di sini. Nanti ini akan saya perbaiki data dari penelitian ini. Kemudian dari menulis teks prosedur ini, saya kemudian menentukan solusi dengan menggunakan model pembelajaran project based learning melalui dalam teks menulis teks prosedur. Saya memilih model pembelajaran
project based learning karena model tersebut merujuk kepada peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dengan menerapkan model PBL yang tepat akan memberikan solusi sesuai dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah, rendahnya kemampuan menulis teks prosedur. Sehubungan dengan kelebihan dari model project based learning ini adalah memotivasi siswa dengan melibatkannya di dalam pembelajaran, kemudian menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu, kemudian keterkaitan hidup di luar sekolah, menyediakan peluang unik pendidik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik sebagai fasilitator, membuat peserta didik lebih aktif, berhasil memecahkan problem-problem yang akan memotivasi dalam kebutuhan belajar. Kemudian, meningkatkan kemampuan peserta didik menulis teks prosedur dapat disimpulkan aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat dan mempresentasikan merupakan suatu hal yang ditekankan dalam kegiatan pembelajaran project based learning. Pendekatan ini memperkenalkan siswa untuk menghasilkan produk nyata, baik dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Media yang akan digunakan nanti mungkin audio visual yang akan membantu teks menulis teks prosedur. Kemudian kekurangannya memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Ada kemungkinan peserta didik kurang aktif bekerja kelompok. Peserta didik memiliki kelemahan percobaan dan pengumpulan informasi dalam kesulitan. Kemudian pada bagian kedua itu menulis juga, tapi ini menulis cerpen pada kelas 9. Kemudian jurnal yang saya gunakan juga ada 4, kemampuan menulis cerpen melalui model pembelajaran sinektik. Kemudian di sini juga ada model penggunaan picture and picture dalam pembelajaran menulis cerpen. Kemudian penerapan model pembelajaran problem based learning. Kemudian sampai di sini. Kemudian juga ada model pembelajaran discovery learning, kemampuan menulis cerpen di kelas 11 SMK negeri. Kemudian di sini saya mengambil yang sesuai dengan permasalahan saya, kemampuan penerapan model pembelajaran problem based learning (PBL) dengan menggunakan media gambar berseri untuk meningkatkan kemampuan menulis teks cerpen. Saya memilih model pembelajaran based learning karena pembelajaran berbasis masalah melibatkan peserta didik dalam proses belajar yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan belajar mandiri atau berkelompok sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dan lingkungan yang bertambah kompleks. Kemudian di sini problem based learning yang tepat akan memberikan dampak peserta didik memecahkan masalah dalam situasi yang nyata, dalam proses belajar aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik, sehingga keaktifan siswa akan meningkat dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Dengan penerapan model problem based learning yang tepat akan memberikan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah, rendahnya kemampuan menulis teks cerita pendek. Sehubungan dengan kelebihan dari pembelajaran PBL, yaitu akan memotivasi minat siswa, kebutuhan belajar, sehingga hasil belajar akan meningkat sebagai konteks bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan, menyelesaikan masalah dan berpikir kritis, sekaligus membangun pengetahuan baru. Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dengan bantuan media gambar berseri dalam memudahkan siswa dalam menentukan tema, mengembangkan alur, menggambarkan karakter, tokoh, menentukan latar, dan memilih diksi atau majas yang tepat dalam membuat cerita pendek. Sehubungan dengan kelemahan, tentu ada kekurangannya. Kekurangannya model PBL ini adalah memerlukan waktu yang cukup lama untuk persiapan. Tanpa ada pemahaman, peserta didik berusaha memecahkan masalah sedang pelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari, kurang nyaman dalam belajar sendiri. Mungkin itu isi dari
LK.2 saya butuh masukan dari teman-teman, terutama Ibu Murni, untuk kebaikan saya ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Lailatun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bu Fatmi, boleh dilihat judul LKJ yang bagian pertama, Bu? Yang nomor 1. Iya. Untuk saya presentasinya juga sudah cukup bagus. Saya hanya memberikan masukan dan saran aja, Bu. Untuk bagian yang kolom kedua, yaitu eksplorasi alternatif solusi, itu kan Ibu menjelaskan ya di situ itu kajian teorinya, linknya, kemudian kaji literaturnya, kemudian penelitian itu berhasil atau tidaknya, Ibu jelaskan di bagian eksplorasi alternatif solusi. Jadi Bu, sebaiknya untuk eksplorasi alternatif solusi itu kita cukup membuat judulnya aja Bu. Misalnya penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur oleh siswa kelas 9. Terus nanti lanjut lagi judul yang kedua, terus lanjut yang ketiga, sampai yang keempat Bu. Kemudian bagian analisis alternatif solusinya, baru Ibu jelaskan kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya, kemudian penelitian ini berhasil atau tidaknya, itu dibuat di bagian analisis alternatif solusi, Bu. Itu aja masukan dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Riri. Tadi juga sudah saya sampaikan kalau analisis saya, dan ini juga nanti saya perbaiki sesuai dengan saran Ibu Riri. Kemudian analisis alternatif solusi ini, data saya di sini tidak lengkap. Seharusnya ada data dari penelitian seperti yang dikatakan Ibu Murni kemarin. Mungkin ini salah kamar ya Bu. Mungkin nanti akan saya perbaiki ini. Ini saya tadi pas lihat, oh punya saya salah ini, salah lagi. Kemudian ini nanti saya perbaiki bagian yang 2, 1, dan 2 ini. Terima kasih Bu Riri atas masukannya yang sangat membangun. Saya kembalikan kepada Ibu Lailatun. Baik, alhamdulillah Bu Fatmi sudah presentasi kembali hari ini sebagai orang keempat. Ibu mengambil PBL untuk menulis teks prosedur. Mengapa kalau nulis mau ambil PBL? Sulitkah untuk PJBL? Oh, karena saya berpikir kayak gini Bu, kalau nanti teks prosedur saya buat itu kan menghasilkan produk. Saya akan menampilkan nanti gambar misalnya makanan tradisional Kepulauan Riau. Kemudian dengan itu anak dengan gambar yang saya tampilkan, anak akan bisa membuat sebuah teks prosedur. Berarti satu kelas ditampilkan gambar yang sama, kemudian menghasilkan sebuah teks prosedur. Iya Bu. Berarti sulit ketika ini PJBL ya, oke, benar. Berarti kalau PJBL, kemudian sudah bagus. Kalau PJBL medianya tadi satu ya, gambar. Mereka satu kelas berarti ya Bu ya. Satu kelas itu satu jam, artinya dengan gambar yang sama menghasilkan urutan dari menulis teks prosedur. Iya Bu.
Mengapa tidak dibedakan misalnya? Dibedakan per kelasnya atau Per gambar kelompok. itu berbeda-beda, Bu? Misalnya gambarnya berbeda-beda, atau bahkan anak-anak bisa praktik langsung saja, misalnya membuat mie instan gitu, yang tinggal diguyur air panas gitu. Oh, yang lebih Kemudian, sederhananya, Bu. Boleh, Bu. Misalnya, atau mereka cara yang agak mudah. Iya. Melipat baju, misalnya bawa baju. Iya. Mereka melipat baju begitu. Jadi Iya. Kalau bisa nanti pada pelaksanaannya divariasikan, jangan dengan satu gambar, satu kelas hasilnya sama, tetapi boleh disesuaikan dengan kesenangan mereka, Bu Pakmi. Oh, mereka senangnya misalnya tadi buat minuman begitu. Yeah. Nah, nanti mereka bisa bawa gelas, kemudian ada yang sasetan itu mereka tuangkan, dikasih air, yang nggak usah pakai alat elektronik gitu ya, tetapi mereka mengetahui langkah-langkahnya. Kelompok yang lain nanti membawa apa. Jadi proyeknya memang ada kegiatan yang terlihat, tidak hanya gambar, benar-benar bekerja pada sebuah proyek dan bisa menghasilkan tulisan. Iya. Baik, Bu. Iya, Bu. Dari langkah-langkah. Jadi memang kelihatan bekerjanya per proyek gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Kemudian yang kedua. Masalahnya. Yang kedua itu menulis cerpen, Bu. Menulis cerpen menggunakan PJBL juga. PBL malah. PBL, iya, Bu. Dengan gambar berseri, Bu. Dengan gambar berseri. Iya. Ini ya, menulis cerpen. Menulis cerpen kan berarti akan menghasilkan produk begitu. Iya. Kenapa tidak ambil yang project lagi? Ya, saya mikir kayak gini, dan kenapa saya mesti mengambil dua model? Padahal saya berpikir semalam itu kayaknya modelnya sama ini. Apakah ini juga saya tanyakan? Kalau nggak salah kemarin ada juga teman yang bertanya, kalau nggak salah Bu Tutia, dia menanyakan, apakah boleh saya menggunakan model yang sama, Bu? Model kan boleh sama, tapi tentu langkahnya berbeda. Berbeda ketika materinya juga berbeda. Iya. Tentu Ibu akan menggunakan cara yang berbeda, menggunakan media yang berbeda. Di dalam kelas namanya? Kelas ya. Nah, Bu, jangankan kita ya hanya beda sama model. Iya. Sama model. Kita punya teman nih, satu katakan kita ngajar kelas 7172, dia ngajar 7374 begitu kan, satu paralel kelas yang kita. PPT sama, kemudian modelnya berarti yang dipakai sama, medianya pun sama. Bu Pakmi aku pinjam ya media Bu Pakmi ya, yang gambar ini ya. Tapi kalau sudah di kelas tidak akan sama. Iya, Bu. Sama seperti mungkin Bu Pakmi pernah dengar orang buat bakso atau buat sesuatu lah makanan. Resep yang sama, tapi kalau sudah di rasa beda. Hasilnya beda. Iya. Nah, begitu. Jadi saya pikir setiap guru punya keunikan tersendiri, bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu di kelas dengan tujuan yang sama, bahwa materi ini akan tersampaikan, dipahami oleh siswanya dengan baik, semua siswa mengerti, semua siswa bisa menerapkan dalam kehidupan mereka dengan taktiknya tersendiri, dengan metode tersendiri begitu, dengan tekniknya yang lain, walaupun modelnya sama dan segala macam sama, itu tidak akan bisa dijadikan alasan satu ini
nanti jangan-jangan ya ini juga sama begitu ya. Iya. Jadi dikasih apapun yang diambil ke JBL misalnya sebenarnya ini cocok ke JBL tapi karena saya ambilnya 2 kok nanti nggak ada variasi ya dengan yang prosedur sama teks menulis cerpen kan berbeda, teks menulis cerpen dengan teks prosedur berbeda. Ibu mengajar kelas berapa? Kelas 7 sama kelas 9. Kelas 9. Yang cerpen kelas sudah ada cerpen. Kelas 7 kalau yang karena kami merdeka belajar Bu, udah ada cerpennya. Oke, jadi boleh saja teks cerpen ya kan? Iya. Yang apa namanya kelas 7 ya. Oke. Tapi ini untuk kelas 9 atau dipindahkan ke kelas 7 gitu Bu? Nggak masalah, kalau memang sudah merdeka belajar kan biasanya di dalam sekolah ibu sudah menyepakati fase ini kan yang penting 3 tahun fase D itu misalnya dihabiskan dipahami oleh siswa terserah nantinya kepada pihak guru yang akan bersepakat mau menyampaikannya mana terlebih dahulu dan sebagainya. Yang penting semua materi, semua capaian pada fase atau capaian pembelajaran di kurikulum tersebut tercapai sampai 3 tahun. Ibu Pak, tidak masalah kalau memang di sekolah ibu kelas 7 cerpen begitu ya. Iya Bu. Untuk menulis cerpen tadi ibu pakai apa tadi? Maaf, medianya? Gambar berseri Bu. Gambar berseri. Iya. Gambar berseri dan juga sama rencananya akan diberikan untuk semua siswa. Saya rencana mau ngambil cerpennya sesuai yang Ibu katakan tadi. Mungkin kalau siswa SMP kelas 3 mungkin dia tentang persahabatan, percintaan. Mungkin saya akan mengambil yang berkaitan dengan mereka agar mereka berpikir lebih ini untuk mengerjakannya. Oke. Kalau menulis cerpen kan berarti idenya bisa dari mereka sendiri. Itu hanya sebagai sampingan saja ketika ini contoh-contoh cerpen. Sebelum menulis kan kita harus ngasih contoh dengan anak contoh cerpen sehingga mereka mengetahui tidak salah ketika membedakan mana cerpen mana cerita fantasi begitu kan. Sehingga saya pikir kalau ibu sudah menerapkan merdeka belajar, roh diferensiasinya kemana nanti? Diferensiasinya di kelas ibu dilihat di mana? Oh sebenarnya Bu, sekolah saya ini masih belajar ya Bu. Dia merdeka belajar, tapi kami masih separuh masih lebih ke kurikulum 13-nya Bu. Masih belum yang apanya, cuma belajar saja. Belum yang istilahnya masih mencoba Bu. Sudah berjalan berapa tahun kah? 1 tahun ini? Oh 1 tahun ini Bu. 1 tahun, jadi semuanya meraba-raba. Baru kelas 7. Iya, baru kelas 7. Nanti Bapak Ibu walaupun tidak ikut dalam kurikulum merdeka di dalam sekolahnya belum menerapkan kurikulum merdeka, tentu nanti Ibu Bapak harus mulai mengenali roh sebenarnya dalam kurikulum merdeka itu. Di kelas kita harus melakukan diferensiasi pembelajaran kepada siswa kita. Jadi siswa kita dibedakan berdasarkan minatnya, berdasarkan potensi cara belajarnya dan sebagainya ya. Kita sudah punya pemetaan itu sehingga kalau seperti tadi Ibu memberikan satu media pembelajaran untuk satu kelas itu tidak terlihat diferensiasinya. Nah, diferensiasi itu kan bisa dilihat dari kebebasan siswa untuk menentukan mereka akan menulis dengan tema apa, mereka mau membaca teks apa. Jadi Ibu Bapak harus lebih banyak mempersiapkan beberapa teks yang mereka sukai begitu dalam kegiatan pembelajaran, atau Bapak Ibu menyiapkan materi pembelajaran dengan berbagai
media, ada yang audio, ada yang audiovisual, Visual. ada yang tapi itu agak banyak yang harus dikerjakan. Jadi misalnya media pembelajarannya ada beberapa macam, ada yang mau baca, ada yang mau dengar, ada yang mau nonton, ada yang mau sambil berjalan-jalan mencari sendiri referensi begitu. Nah itu memang agak dalam prosesnya agak sulit, tapi yang agak mudah ya kita sebagai guru membedakan teks bacaan, membedakan memberikan kemerdekaan seluas-luasnya agar mereka bisa menulis sesuai dengan ide mereka sendiri. Kemudian nanti pada menulis cerpen, ibu bapak juga bisa mencoba untuk yang penting mereka menulis dulu cerpen yang sederhana, yang penting ada orientasinya, komplikasinya, resolusinya, atau bapak ibu bisa membuat referensi, menulis cerpen dengan pentagraf atau cerpen 3 paragraf, atau bapak ibu bisa mencoba untuk anak-anak dikasih cerpen yang tidak mampu sama sekali ya bu ya bapak. Jadi tidak ada lagi anak yang tidak hatinya kosong gitu. Nah nanti disesuaikan dengan kondisi anak bapak ibu. Oh mereka belum bisa nih mengembangkan ide, berarti silahkan anak-anak di kelompok ini kamu kan belum bisa begitu ya mengembangkan ide kamu sendiri sehingga menjadi kalimat-kalimat. Ini ada cerpen pendek, kamu bisa gunakan teknik amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sampai saya pun bu, beberapa siswa saya kesulitan menulis cerpen itu. Jadi saya ambil sebuah cerpen begitu. Yang penting begini kasarnya begitu ya. Yang penting nak, kau tulis cerpen ini, kau ubahlah namanya, kau ubahlah tempatnya, gitu ya. Kalau tadi di cerpen Budi, kau gantilah jadi Wati, cerpennya di rumah kejadiannya, kau ubahlah jadi di kantin, seperti itu. Sampai kepada seperti itu, Bu, kalau kita memang harus tahu kondisi siswa. Jadi siswa tidak ada yang tidak membaca cerpen, Bu. Saya tidak bisa membaca cerpen. Lebih baik dia pakai ATM dengan jelas daripada dia ngambil di internet dan itu diberikan kepada kita. Jadi ditekankan lagi tetap kepada kejujuran gitu ya. Bahwa lebih baik kita menyadari kemampuan kita, oh memang kita tidak bisa baca cerpen, ya diungkapkan, ibunya juga membuka diri, tidak marah-marah. Oke, kalau kamu nggak bisa, ada solusinya gitu. Kamu ATM saja ya nak ya. Ini pilihlah satu yang kamu suka, kamu amati, tiru, kamu modifikasi saja. Begitu ceritanya. Kalau di dalam cerita tadi orang itu jatuh dari sepeda, kau buat dia jatuh dari motor. Begitu saja. Hanya itu yang mereka berhasil pada menulis cerpen. Jadi ibu, nanti Bu Kami ada kegiatan menulis cerpen, ibu harus mempersiapkan beberapa kondisi siswa ibu. Silakan berkelompok bagi siswa yang memang menganggap bahwa kamu sudah bisa. Jadi ibu dalam prosesnya nanti bisa tuh ayo anak-anak yang kira-kira sudah buat cerpen, silakan tunjuk tangan. Oke, misalnya ada 2 orang yang sudah pernah buat cerpen, ibu kelompokkan mereka ke tempat yang memang bisa. Oke, anak-anak yang belum pernah begitu ya buat cerpen, kelompokkan mereka ke yang belum pernah. Jadi 3 anak yang sudah pernah buat cerpen dan bisa mandiri, dia buat cerpen dengan ide dan bisa berkembang, bisa bagus gitu ya, bisa sampai 3 halaman dan seterusnya. Nah, kemudian yang belum pernah berarti ibu treatment dengan cara yang lain, apakah kasih bacaan dulu, ini nak contoh-contoh yang pentagraf dulu, yang cerpen 3 paragraf, yang pendek-pendek. Anak-anak kan yang belum tak mungkin bisa menghasilkan yang berlembar-lembar. Jadi yang pentagraf dulu, nanti ibu cari yang pentagraf banyak di internet. Cerpen 3 paragraf nih contohnya. Kemudian yang memang nggak bisa sekali gitu ya, sangat sederhana sekali kosakatanya, ibu kasih nih cerpen, nah kamu ATM saja begitu. Silahkan nanti dikondisikan hingga proyeknya ya tetap terlaksana. Saya pikir lebih menarik kalau membentuk proyek dibandingkan dengan berbasis masalah. Kalau di proyek
itu dia lebih terbuka saja dengan ide-idenya sendiri begitu. Kalau berbasis masalah, kita harus punya masalah nih dengan anak-anak, masalahnya gitu ya, buat cerpen ini temanya yang seperti ini begitu ya, yang agak-agak